gambir itu seluruhnya diproduksi di Sumatera Barat dan hanya sebagian kecil di luar Provinsi Sumatera Barat. Sehingga Sumatera Barat itu merupakan provinsi yang notabene produsen gambir nasional. Keunggulannya pertama berasal dari bahan alam dan juga ketahanannya sudah sesuai juga dengan persyaratan KPU. Pemakaian gambir meningkat tentu akan menguntungkan bagi masyarakat kita. Kehidupan pada bangunan sederhana ini dimulai sejak matahari beranjak dari peraduannya untuk menyinari bumi. Bunyi mesin memecah sunyinya pagi di Nagari Siguntur, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya, terdapat puluhan keluarga di nagari ini yang menggantungkan hidup di pabrik pengolahan gambir. Proses pengolahan gambir yang rumit sesungguhnya tidak sebanding dengan harga gambir yang sangat rendah. Harga gambir masih sering dimainkan para tengkulak yang membuat petani gambir menjerit. Namun apa mau dikata, tidak ada mata pencarian lain yang dapat dilakukan para pekerja ini untuk menopang kehidupan keluarganya. Ai baca gue go gambir go kori. Lalita awak dek kerja go gambir turun ke turun nah. Kau dapat 1,000 go gambir kau dapat tu lain setimpal je kejarian awak. Kau nana gigian ni dak berpalu ada lainnya. Kalau kecewa mah iya. Tapi balai nyo modeko awak alah modeko dek bakarajo dan harga gambi mak saya itu kasa itu Kau tak ikut kau ambil untuk pembeli bagi payah awak dengan untuk anak sekolah bagai untuk biaya awak ini mah tinggi gini. Iya, kini malah segala mahal kan di Bali kan. Penderitaan petani gambir Siguntur, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat kini menjadi sebuah kenangan dan bagian dari cerita kehidupan masa lampau. Petani gambir di nagari ini kembali bergairah seiring melonjaknya harga gambir sejak beberapa tahun terakhir. Setidaknya, terjadi perputaran uang sekitar 200 juta rupiah per minggu di nagari ini yang berasal dari transaksi jual beli gambir. Saat ini seorang petani gambir Siguntur bisa mendapatkan uang Rp1.500.000 per minggu. Padahal sebelumnya pendapatan mereka hanya sekitar Rp250.000 per minggu. Harga gambir ko lah mulai naik gitu ah. Yang dulunya harganya 25 pernah 5 balik sehingga petani memang yo kewalahan ni nyo. Mau tak mau tetapnya yo kampo dengan membawa pitik pulang tu seminggu tu ala kadarnya. Kemudian yang kini ko lah cukupnya rasuan dari petani. Harganya berkisaran dari 40 sampai 50 sampai bahkan sampai 70 sekilo gitu. Itu tergantung kepada rendemen atau menceliak getah keringnya. Dengan adanya permintaan lah banyak kini ko, kami sebagai petani pemilik maupun petani-petani pekerja itu lah sedikit banyak terangkatlah ekonominya. Beranjak dari kondisi inilah,
Tim peneliti gambir dari salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat yang digagas oleh Dr. Maki dan Profesor Amri berniat meneliti gambir sebagai bahan baku pembuatan tinta. Karena sebelumnya sudah ditemukan banyak inovasi dari bahan olahan gambir, di antaranya obat-obatan, kosmetik, dan minuman. Hanya saja di bidang industri kimia, olahan gambir untuk dijadikan tinta belum ditemukan. Profesor Amri Bakhtiar MS Des Apoteker, seorang yang dikenal sebagai profesor tumbuhan obat. Beliau juga pakar pengobatan tradisional yang dimiliki Sumbar. Profesor Amri merupakan dosen di bidang farmasi dan saat ini sudah memasuki usia pensiun. Di usia yang tidak lagi muda, ia masih aktif melakukan penelitian. Keingintahuannya untuk menemukan hal baru dan melakukan penelitian tidak pernah terputus. Ia meneliti gambir sejak tahun 2000. Di tahun yang sama, ia juga menggunakan gambir untuk penelitian kebutuhan farmasi. Ia melakukan berbagai percobaan hingga menemukan formulasi yang tepat. Pada tahun 2007, tinta gambir hasil percobaannya digunakan pada saat pemilihan raya mahasiswa atau PEMIRA di lingkungan kampus selama 3 tahun berturut-turut. Misi ini bak gayung bersambut dengan niatan Dr. Maki yang juga ingin membentuk tim peneliti gambir. Dr. Maki merupakan seorang yang membidangi riset dan kerjasama. Tidak hanya sebagai dosen pengajar, Dr. Maki juga aktif melakukan berbagai penelitian hasil pertanian dan biosistem. Saat ini, Dr. Maki fokus melakukan hilirisasi berbagai hasil penelitian sehingga dapat tepat guna dan pakai. Dengan kondisi harga gambir di masyarakat yang terus menurun, maka kecenderungan petani gambir beralih dari tanaman gambir menjadi tanaman sawit itu cukup besar. Dan ini tentu akan menjadi suatu tantangan terbesar karena gambir itu seluruhnya diproduksi di Sumatera Barat dan hanya sebagian kecil di luar provinsi Sumatera Barat. Sehingga Sumatera Barat itu merupakan provinsi yang notabene produsen gambir nasional. Dan seluruh dunia menggunakan gambir. Dan 90% dari kebutuhan dunia itu disuplai dari Indonesia. Dan 90% dari yang disuplai oleh dunia tersebut berasal dari Sumatera Barat. Pertemuan Dr. Maki dan Profesor Amri merupakan langkah yang tepat untuk tindak lanjut hasil riset dan penelitian gambir. Dr. Maki mengumpulkan timnya di hilirisasi dan riset untuk berdiskusi, membahas berbagai inovasi produk turunan gambir. Diskusi bersama tim berkembang dan dikemukakanlah ide untuk mengolah bahan baku gambir menjadi tinta pemilu. Karena saat itu, ramai perbincangan mengenai persiapan pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif tahun 2024. Produk gambir yang akan kita promosikan ini sebenarnya memiliki beberapa keunggulan ya dibandingkan dengan tinta yang mungkin saat ini sudah digunakan oleh rangkaian pemilihan umum di Indonesia. Yang pertama, bahan bakunya itu dari Indonesia, jadi tidak perlu diimpor karena berasal dari tanaman gambir. Kemudian agar kualitas
maupun daya tahan tintanya ini dapat menyamai atau bahkan lebih mengungguli tinta pemilu yang digunakan saat ini, itu inovasi yang sudah dilakukan UNAN, itu adalah melakukan proses pembentukan tinta dengan reaksi bahan-bahan alam juga, seperti misalnya garam. Nah, ini garam dan gambir semuanya ada di Indonesia. Sehingga kita nantinya dapat mempromosikan kepada KPU bahwa tinta pemilu gambir dari Universitas Andalas itu 100% akan menggunakan bahan alam Indonesia, dan itu tentu akan membuka lapangan pekerjaan bagi petani gambir ya di berbagai daerah dan juga petani garam. Entah sudah berapa kali Profesor Amri mengganti racikan hingga menemukan formulasi tinta gambir yang tepat di laboratorium ini. Kegagalan eksperimen yang ditemui Profesor Amri dan tim hampir tidak terhitung banyaknya. Iya, ketika misalnya gagal belum berhasil, itu jadi pertanyaan terus-menerus itu. Ya, sebelum malam pun juga jadi pertama mengapa, di mana mungkin permasalahannya, apa yang harus diperbaiki, tapi itu harus diulang-ulang lagi. Sama saja seperti Thomas Alva Edison mungkin katanya ribuan kali baru bisa ditemukan lampu listrik. Nah, jangan kalau kita gagal itu langsung harus berhenti, harus diulang lagi sampai berhasil. Jatuh bangun dihadapi dengan keyakinan akan sebuah keberhasilan. Karena bagi peneliti, kegagalan merupakan hal yang biasa. Namun mampu bertahan di tengah kegagalan dan menemukan celah, itulah kunci kesuksesan. Bahan utamanya itu gambir. Nah, dalam hal ini juga kita tambahkan sebagai fiksatif ya, supaya agak lebih kuat, misalnya seperti kunyit, ya, seperti itu. Kemudian tentu saja ada bereaksi untuk mereaksikan antara gambir dengan garam besi, sehingga dia akan memberikan warna hijau kehitaman. Nah, kemudian untuk menyeragamkan warnanya kita gunakan juga ada ditambahkan di sini ya metil violet seperti itu. Kalau di Sumatera Barat penghasil gambir yang terbesar kan dari 50 kota dan pesisir selatan. Kita beli dari petani, kemudian diolah di laboratorium, kita cobakan beberapa formula sehingga nanti didapatkan formula akhir. Kalau kita lihat keunggulannya, pertama dia berasal dari bahan alam. Kemudian kalau dibandingkan dengan tinta pemilu sebelumnya, itu mengandung perak nitrat. Nah, perak nitrat pertama mahal, harus diimpor, dan itu harus biasanya agak mengelupas di kulit baru hilang. Lama sekali hilang kalau perak nitrat tersebut. Pembuatan tinta pilkada dari bahan baku gambir membutuhkan proses yang panjang. Pemilihan gambir juga harus yang berkualitas karena akan berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan. Gambir dari Nagari Siguntur, Kabupaten Pesisir Selatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gambir terbaik dengan kandungan air yang sedikit. Tahapan demi tahapan dilakukan untuk menemukan formula yang tepat, baik dari komposisi warna, ketahanan tinta, dan kandungan campuran bahan yang lebih mengutamakan bahan-bahan alam. Tidak berjalan mulus, racikan Profesor Amri kerap gagal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Eksperimen awal menemukan kendala, tinta yang dihasilkan cepat luntur, dan komposisi warna tidak sesuai. Tidak berhenti di situ, Profesor Amri dan tim terus melakukan percobaan berulang kali hingga menemukan racikan yang pas.
Pak Maki, Ya. ini tinta pemilunya sudah siap. Ya. Mungkin bisa kita ajukan nanti ini ke Iya, Pak. KPU. Iya. Nah, Wah, kalau mantap kita nih, lihat, Prof, ya. cukup memenuhi persyaratan ya. Iya. Jadi warnanya iya. ungu dan sudah memenuhi ini. baik, berarti Ya. komposisi warna sudah sesuai, Prof, ya? Sudah sesuai ini. Komposisi warna. Nanti Kemudian bisa daya kita lihat tahan juga ketangannya. Ya. Sesuai dengan persyaratan, Serta dari pencucian harus ditunggu kering dulu. Ya, Dan betul. tidak boleh langsung dibersihkan atau dilap. Gitu. Ya. Nah, ini nanti kita dokumentasikan, Prof, dan Ya, kita sampaikan kepada pihak KPU hasil uji coba, dan itu kita gunakan sebagai bahan untuk presentasi nantinya Ya, pada baik. pihak KPU. Ya. Kesiapan produksi sehingga bagus. tinta unan. Ya. Berhasil menemukan formulasi tinta gambir yang tepat, Maki dan tim mengirimkan hasil penelitian tersebut ke KPU RI. Sebelum mengirimkan hasil ke KPU RI, tinta gambir sudah melalui uji kelayakan dari Badan POM, uji komposisi bahan baku, dan lolos uji ketahanan. Ya, Oke. Pak Maki, Ya. tintanya sudah siap, itu bisa Siap. dikirimkan ke Badan POM dan MUI. Baik, Prof. Mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan, insya Allah, Ya. Prof, kita upayakan menjadi tinta Baik. pemilu tahun depan. Terima kasih. Di penghujung tahun 2023, KPU RI menetapkan pengadaan tinta pemilu, pilpres, dan pemilihan legislatif 2024 jatuh kepada tinta gambir yang dihasilkan tim peneliti dari Universitas Andalas. Ya, alhamdulillah, memang ini suatu proses yang panjang ya, di mana dalam proses tersebut dilakukan tender terbuka oleh KPU, dan Universitas Andalas sebagai suatu perguruan tinggi negeri tentu belum dapat mengikuti tender tersebut, sehingga kami bermitra dengan salah satu perusahaan nasional untuk menyediakan tinta untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta wakil rakyat di awal tahun 2024 kemarin. Nah, dari hasil evaluasi pada bulan Oktober 2023 itu dilakukan seleksi, lelang, dan lain-lain, sehingga diperoleh pengumuman bahwa tinta Universitas Andalas memenangkan tender nasional, digunakan di 35 provinsi, digunakan juga di 1 juta tempat pemilihan atau tempat pemungutan suara. Satu juta botol tinta pemilu gambir digunakan untuk pemilu presiden 2024. 500.000 tempat pemungutan suara dalam dan luar negeri. Digunakan pada pemungutan suara ulang DPD RI Sumbar tahun 2024 sebanyak 35.000 botol, 17.500 tempat pemungutan suara. Tinta pemilu gambir juga akan digunakan pada Pilkada serentak 27 November 2024 hingga kapasitas 2 juta botol. Bagi kami ya, KPU Sumatera Barat, meresponnya tentu ini sangat membanggakan ya, bahwa di dalam torehan sejarah pemilu elektoral Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2024 dan juga untuk Pilkada tahun 2024 ini, karya kita di Sumatera Barat dari hasil penelitian dari kita di Rana Minang, kemudian juga kolaborasi kampus kebanggaan kita di Sumatera Barat, UNAN, termasuk sumber daya alam di Sumatera Barat, gambir ini dimanfaatkan untuk kepentingan surat atau tinta bagi pemilih ketika dia sudah menggunakan hak pilih. Keberadaan tinta di dalam pemilu ini penting untuk autentifikasi pemilih yang sudah menggunakan hak pilih. Nah, tentu ini sangat membanggakan bagi kami secara kelembagaan dan bagi saya sebagai warga Sumatera Barat. Profesor Amri dan tim membuktikan kegagalan merupakan sebuah keberhasilan yang tertunda, dan tidak ada orang hebat kecuali mereka yang memiliki pengabdian besar pada kemanusiaan dan kejayaan bangsa.
Profesor Amri Bakhtiar merupakan salah satu kebanggaan dari Universitas Andalas. Beliau adalah peneliti yang sudah membuktikan bahwa meneliti itu bukan hanya untuk keperluan akademis, tetapi meneliti itu merupakan suatu cara untuk membangun kejayaan bangsa Indonesia. Tentu senang sekali gitu ya. Sudah berapa tahun ini jadi dosen, lebih 45 tahun gitu. Akhirnya ada juga yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.